Hello everyone, let me introduce myself. My name is Rahaningga Putra Dianto and I am from class Accounting 25A. Today, in this video, I would like to deliver a presentation about macroeconomics and focusing on its mechanism, policies, and aggregate welfare. So, without further ado, let's dive into the material. Baik teman-teman sekalian, kita akan memulai pembahasan dari bagian pertama, yaitu mengenai pengertian dan konsep dasar ekonomi makro. Penting bagi kita untuk memahami fondasi analitik ini, agar bisa membaca indikator perekonomian berskala makro secara utuh. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ekonomi makro? Berbeda dengan ekonomi mikro yang mengkaji perilaku agen ekonomi secara individual, ekonomi makro mempelajari perekonomian secara menyeluruh atau agregat. Di sini kita tidak lagi berbicara tentang berapa produksi satu pabrik baju saja, melainkan fokus pada motor utama perekonomian, seperti tingkat inflasi global, pengangguran massal, neraca transaksi, dan produk domestik bruto atau PDB. Kenapa instrumen ini penting? Karena ekonomi makro menekankan pada peran intervensi pemerintah. Pemerintah bertindak sebagai pemandu jalur perekonomian agar negara kita tidak lagi terjebak dalam jurang resesi, atau sebaliknya, tidak mengalami siklus pertumbuhan kebablasan yang memicu lonjakan harga ekstrim. Caranya adalah dengan merumuskan rekomendasi kebijakan fiskal dan moneter sebagai stimulus pertumbuhan yang berkelanjutan. Ada 3 konsep dasar makroekonomi yang wajib kita pantau ketat. Yang pertama ada pendapatan nasional. Kita mengukur nilai nominal output barang dan jasa akhir melalui produk domestik bruto atau PDB untuk mengetahui sejauh mana kapasitas produksi negara kita. Yang kedua, inflasi dan harga. Ini adalah dinamika kenaikan harga secara merata dan terus-menerus. Ini dipantau ketat demi menjaga kestabilan nilai real mata uang di dompet masyarakat. Yang ketiga, ketenaga kerjaan. Kita menganalisis tingkat partisipasi angkatan kerja dan rasio pengangguran. Angka-angka ini menjadi indikator utama kesehatan sirkulasi bisnis domestik. Masuk ke bagian yang kedua, yaitu jenis kebijakan makro. Pertanyaannya, bagaimana negara mengintervensi pasar untuk meredam fluktuasi ekonomi global? Secara umum, ada 2 pilar kebijakan utama yang digunakan oleh negara, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Oke, yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan ini berfokus pada pengelolaan APBN dan pajak. Kebijakan fiskal dikelola langsung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan untuk mengatur denyut konsumsi agregat. Apa saja instrumen utamanya? Mulai dari penetapan tarif pajak, korporasi maupun individu, hingga pengalokasian belanja modal untuk pembangunan infrastruktur, subsidi energi, bantuan sosial atau bansos, serta stimulus sektoral saat ekonomi sedang lesu atau resesi. Yang kedua, kebijakan moneter. Berbeda dengan fiskal, kebijakan moneter berfokus pada kontrol sirkulasi uang. Otoritas yang bertanggung jawab di sini adalah lembaga mandiri atau bank sentral. Kalau di negara kita adalah Bank Indonesia. Tugas utamanya menjaga stabilitas perekonomian melalui pengendalian jumlah likuiditas uang yang beredar. Instrumennya antara lain adalah BI Rate, yaitu suku bunga acuan untuk memicu atau meredam kredit perbankan, serta giro wajib minimum atau GWM untuk mengatur cadangan likuiditas minimum yang harus ada di bank. Selanjutnya, kita beralih ke bagian yang ketiga, yaitu tujuan dan manfaat makroekonomi. Mengapa pengelolaan ekonomi berskala besar ini menjadi target mutlak bagi setiap bangsa? Di dalam dokumen perencanaan, setidaknya ada 4 tujuan strategis pembangunan yang ingin dicapai.
Yang pertama yaitu pemerataan lapangan kerja, menciptakan perluasan kesempatan kerja untuk menyerap bonus demografi dan menekan angka kemiskinan ekstrim. Yang kedua, stabilitas harga domestik, yaitu menjaga inflasi pada level yang rendah dan terkendali, guna mengamankan daya beli real masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi tinggi, yaitu meningkatkan akumulasi modal investasi dan mendorong inovasi teknologi agar output nasional terus melonjak dari tahun ke tahun. Yang keempat, neraca pembayaran seimbang, yaitu mengendalikan aktivitas ekspor dan impor agar tidak terjadi defisit transaksi berjalan yang beresiko melemahkan nilai tukar rupiah kita. Nah, lalu apa manfaat kita mempelajari ilmu ini? Nah, manfaatnya dirasakan oleh 3 elemen penting. Yang pertama itu bagi pemerintah. Nah, bagi pemerintah yaitu sebagai navigasi utama perumusan regulasi anggaran, pemungutan pajak, dan pemetaan target pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang kedua, bagi pelaku bisnis, yaitu mempermudah estimasi daya beli pasar, pergerakan suku bunga pinjaman, dan kemana arah ekspansi investasi perusahaan ke depannya. Yang ketiga, yaitu bagi masyarakat atau bagi kita, yaitu membantu perencanaan keuangan pribadi, memproteksi aset dari ancaman inflasi, serta mengukur potensi karir masa depan kita. Sebagai penutup pemaparan materi, mari kita lihat aplikasi nyata kebijakan makro yang terjadi di lapangan. Di sini kita bisa melihat 3 contoh konkret beserta dampak strategisnya. Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif. Contohnya adalah pembangunan proyek strategis nasional atau PSN, seperti jalan tol dan jembatan. Dampak yang diharapkan adalah menciptakan penyerapan tenaga kerja baru, serta memangkas biaya logistis industri secara signifikan. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Contohnya, terjadi kenaikan BI rate di tengah peningkatan harga energi global. Dan dampak strategisnya adalah menarik dana perbankan kembali mengendap sehingga laju inflasi dalam negeri bisa diturunkan. Selanjutnya yang ketiga, kebijakan sisi penawaran. Contoh konkretnya berupa program beasiswa vokasi, kartu prakerja, dan digitalisasi UMKM. Dampak jangka panjangnya adalah meningkatkan kapasitas keahlian angkatan kerja nasional demi produktivitas yang jauh lebih baik. As the closing statement, macroeconomic stability is indeed the very first foundation for the welfare of a nation. Okay, that's conclude my presentation today. I hope this explanation give all of us a better understanding of how macroeconomics works and shapes our daily lives. Thank you so much for your time and your kind attention. See you next time and goodbye.